Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ibnu Hajar di channel Repupa Project. Pada malam hari ini gua kedatangan narasumber sekaligus juga temen gua yang akan menceritakan kisah horornya di pendakian gunung. Boleh, Mas, kita perkenalkan dulu. Namanya siapa, panggilannya siapa? Nama gue Wisnu, biasa dipanggil Baca. Biasa panggil Bacem. Nama gua Muhammad Yudi Pratama, biasa dipanggil Yudi. Saya panggil Yudi. Itu kalau boleh tahu, pendakian gunungnya itu di gunung apa, Mas? Merbabu. Gunung Merbabu, via. Iya, Wakas. Itu pendakiannya di tahun berapa, Mas? 2021. 2021. 2021. Gua kalau ngomong Mas kayaknya ini banget anjir. Udah Bacem aja. Panggil nama aja ya. Panggilan lu kan Bacem kan? Biasa. Nah itu lu apa dah ngedaki ke Merbabu berapa orang tuh? Gue 5 orang. Berlima. 5 orang. Dia, Fahmi, Katop, Atop, sama Jaden. Zul. Zul. Iya. Berlima. Nah itu berlima itu berangkat dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta Pendengaran. ke base camp. Base Itu camp kalau Ukas. Base camp Ukas. Itu dari Jakarta tuh berangkat estimasi waktunya berapa jam tuh, Mas? Ke base camp Ukas itu. Kalau kita sih jalannya santai karena kan berangkat tanggal 5. Supir juga satu doang, Fahmi doang. Banyak juga. istirahatnya nggak terlalu ngejar waktu sampai base camp sih. Jadi Pokoknya nyantai ya. Tanggal Nyantai. 7 itu kita naik aja nanti. Nah pas nyampe base camp itu kira-kira jam berapa? Pas nyampe base camp. Malam jam 12-an. Jam 12 malam. Jam 12-an itu pas nyampe base camp langsung mendaki atau istirahat dulu atau gimana? Pagi kita mendaki itu Pagi pagi. mendaki. Kan ngurus apa? Simaksi dulu. Ngurusin maksi dulu. Oh Jam berarti 8 itu kan baru buka. berarti pas nyampe base camp tuh istirahat dulu. Istirahat Pas sama pagi, packing gitu. packing ulang. Paginya baru mendaki. Jam 8. Itu pas pendakian kali itu kan berlima. Kan kalau yang gue tahu sih sering baca-baca gitu di Google atau apa kan kalau mendaki ganjil tuh kayak gimana gitu di pendakian gunung. Itu emang karena maksain berlima atau emang ada yang berhalangan buat ngikut atau gimana? Nah, kalau itu mah kalau ganjil kan tergantung kita ngebawanya sih sebenarnya. Kalau kitanya sopan, attitude-nya ada. Iya, itu. Insya Allah kan nggak kayak gitu, cuma emang kedapatannya temennya lagi berlima aja. Berlima. Gitu. Kita emang berlima doang. Nah dari situ lu boleh ceritain pas lu awal mendaki tuh dari base camp pas nyampe pos 1 tuh kira-kira berapa jam tuh? Jadi tuh sampai pos 1 itu berapa jam? Itu kebetulan nih pendakian pertamanya dia nih Merbabu. Pertama gua yang pertama lu Iya, pertama gua tuh. di Kemerbabu tuh lu perdana lu. Merbabu. Perdana diajak nih sama dia. Oh jadi Itu nyantai ya? Iya, gue baru 2 kali. Baru 2 kali. Iya, baru 2 kali habis Guntur gue naik ke Merbabu langsung itu. Jadinya kan emang ya amatir ya kan. Amatiran dia. Jadi banyakan istirahatnya itu kita berapa jam? 2 jam kan? Apa 1 jam? 1 jam setengah Jam dari setengah. base camp ke pos 1. Satu. Santai sih itu, jalan santai. Nah itu selama dari base camp ke pos 1 belum ngalamin hal-hal yang ganjil tuh. Belum kalau awal belum ada. Itu kalau nemuin hal-hal yang ganjil gitu berawalnya dari mana tuh? Jadi itu pas naik itu kan gua dari pos 2. Dari pos 2. Dari pos 2 Itu pas mendaki tuh. ya kan pas gua naik. kan pos 2 kan tuh kan tempat ngecamp juga. Iya. Nah, gue mutusin ngecamp itu di pos 3 biar deket summitnya ke Ke puncak. Siap. Nah kalau boleh tahu tuh via Wokas tuh ada berapa pos? Total ada 3 ya masalah ya. Iya, tapi ada pos pemancar. Ada pos pemancar juga sih. Habis pos 3 Ada pokoknya posnya ada 3, cuman abis pos 3 tuh ada pos Ada pos pemancar. pemancar ya. pos pemancar terus ya apalagi gitu. Nah lu ngecamp di Pos 3. pos 3. Di bawah pos pemancar.
Nah itu yang tadi lu bilang dari ngalamin hal ganjilnya pas di pos 2. Iya. Nah itu berawal dari apa tuh? Jadi itu gue tuh dari pos 2 itu yang ke pos 3-nya itu udah ketemu malam tuh jalan. Oh udah ketemu malam. Nah itu udah ketemu malam. Di situ tuh posisinya gue paling depan sama Fahmi. Atau belakang gua. Lu paling depan, Fahmi kedua, terus belakang Fahmi Kato, belakang Kato, Gua sama Jaden. baru sama Jaden. Berarti yang paling belakang jadi sweeper ya? Iya. Jaden. Karena dia udah ngerti lah Jaden mah. Nah itu ada hal apa tuh yang lu Di situ ya alamin? baru kayak biasa-biasa aja. Gue juga mikirnya masih ya suara alam kali mungkin ya, cuma kayak ada suara cewek gitu. Lagi pula kan gue emang di situ emang apa ya, badan gue lagi sakit, lagi kurang enak badan tuh Lagi pas nggak enak naik. badan juga pas naik. Nah, pas naiknya tuh lagi kurang enak badan, jadinya gue tuh diajak nge-push sebenarnya sama Kato, karena ini dia kan perdana. Gue diajak nge-push, gue bilang sok pelan-pelan aja, mata gue udah sakit, gue bilang itu pusing kepala gue. Jadi lu di pos 2 itu baru Perjalanan kayak ke pos 3. dari pos 2 perjalanan ke pos 3 itu baru-baru ngalamin hal ya suara-suara cewek doang lah, entah kecapean entah apa ya. Cuma gue mikirnya itu emang suara alam, palingan burung-burung apa gimana ya. Nah itu kalau boleh tahu tuh pas lu di pos 2 mau pos 3 itu jam berapa tuh malamnya? Itu maghrib. Habis maghrib lah. Habis perjalanan. Berarti emang udah gelap lah ya? Iya udah gelap. Udah gelap. Nah itu pas nyampe pos 3 langsung ngecamp atau gimana itu? Pas nyampe pos Langsung 3 camp, langsung bangun tenda. Nah dia pakai masak-masak, gue udah tidur duluan karena badan gue udah kagak enak sama pusing juga, gue udah tidur. Oh pas tenda udah jadi dia pada masak-masak nih Udi, nah lu langsung tidur. Cuma minum apa sih, jahe doang. Jahe merah. Tapi di situ di pos 3 ada hal ganjil lagi? Enggak, udah aman. Ada aman. Pas bangun tenda sih aman. Nah itu pas dari pos 3 nih kan ada yang istirahat, kayak lu pada makan ngopi segala macem. Nah itu summitnya jam berapa itu? Niatnya sih summit Puncaknya. Jam 4. Niatnya jam 4 summit. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Ya kan, Terus Cuman karena capean kali ya. Mama juga pada asik-asik bang. Akhirnya gue bangun duluan tuh jam 6. lu bangun duluan jam 6. Paling duluan. Paling duluan yang paling awal. Jam 6 pada masih tidur. Benernya dia katanya udah bangun jam 3. Terus Kencing doang jam 3 tuh. kencing doang. Masa lu nggak ngebangunin teman-teman lu buat summit? Udah dibangunin ya pada susah dibanguninnya. Gue juga ngantuk. Nah pas lagi dah. Nah pas lu bangun jam 6 tuh lu langsung tuh bangunin anak-anak yang lain. Makan kan tuh, nyiapin. Prepare. Sarapan dah tuh, sarapan dulu. Nah itu kalau boleh tahu tuh lu pas summit puncaknya jam berapa tuh? Jam 6, jam 7. Jam tujuan. Jam 7. Jam tujuan lah. Terang itu. Itu dari pos 3 ya? Dari pos 3 Dari pos 3 nyampe puncak. Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah nyampe. Nah itu selama perjalanan puncak ngalamin hal ganjil. Aman. Masih aman. Soalnya masih pagi juga ya, masih Cuman awal-awal doang tuh ya Oh iya. dituntun burung gitu ya. Ya gue dituntun burung. di mana tuh? Pas Itu pengen ke pos perjalanan. pemancar. Oh dari pos 3 mau ke pos pemancar. Ya, Iya. jadi tuh gue kan suka burung juga ya. Jadi tuh ada kayak burung lumayan gede, burung anis dia tuh gedenya. Warnanya tapi abu-abu. Warna abu-abu tuh dia nggak terbang. Gue kejar tuh ya kan, penasaran gue burung apa, cuma gue kagak ngerti ya kan. Gue kejar nggak kabur, cuma jalan doang. Gitu. Jalan doang. Nuntun gue sampai pos pemancar itu. Oh tuh dia kayak mungkin gue juga sering denger sih kayak apa dah pendakian juga kayak pernah juga kayak gitu nih, hal yang lu rasain juga pernah juga tuh gue dengerin juga. Jadi tuh dia kayak itu kan kayak ngunjukin jalan ya, Nunjukin jalan. Dituntun ya. dituntun. Nah itu nyampe pos pemancar tuh jam berapa tuh kira-kira? Deket sih sebenarnya pos pemancar. Cuman karena pohonnya lebat-lebat kan merbabu ya. Pengen ke pos pemancar tuh lebat-lebat. Jadi jalurnya kayak ketutup gitu. Jalurnya ketutup. Berapa dekat? Deket. 10 menit 15 menit mungkin. Pas udah ngeliat burung nih, diikutin bener ketemu jalur.
Temu jalur di Iya. situ langsung. Nah itu lu pas di pos pemancar, lu istirahat dulu apa langsung puncak tuh? Diseling-selingin dah istirahat, ntar naik lagi gitu. Soalnya kan situ kan ada tugu juga ya. Tugu apa gitu dah. Iya tuh lupa kalau itu tuh namanya waktu apa gitu. Iya, waktu tulis kalau nggak salah. Tulis Di situ ada Di ini pos pemancar ya? dekat semua Oh, deket-deket situ. Iya, gitu. Nah lu dari pos pemancar tuh ke puncak tuh estimasi waktu berapa jam tuh? Apa nggak nyampe sejam? Sejam setengah kalau nggak salah ya. 2 jam? Ya sejam setengah sampai 2 jam lah. Iya sekitar. Sekitaran gitulah. Dalam 2 jam. Nah itu dari pos pemancar sampai puncak belum juga nemuin hal-hal ganjil. Alhamdulillah belum. Masih aman. Belum. Nah itu kira berarti jam tujuan berarti di puncak tuh jam 9-an ya? Iya, jam 9. Jam 9. Lu cerah tuh, alhamdulillah dapet cerah. Walaupun nggak dapet inilah. Nah di tanggal segitu tuh, di tanggal 7 November itu ya, Iya. itu kira-kira yang mendaki banyak gak tuh, Cem? Rame. Di puncak gitu lu rame gak tuh di puncak? Gue pas sampai puncak malah sepi. Jadi kalau naik gue Orang naik dia turun. Iya, ada pada turun. Tapi rame emang. Emang rame. Nah dari situ tuh lu pasti kan di puncak kan pasti dokumentasi dulu, Iya, betul. ngopi dulu. Nah itu kira-kira lu turunnya jam berapa tuh? Turun ke pos 3-nya lagi? Jam 11-an, jam 11-an lah. Jam 11-an. Pas turun tuh kabut tuh, langsung kabut. Iya. Oh pas banget turun, Iya, pas turun langsung kabut. Cuman pas lu di puncak mah kabut nggak ada, Belum ada. cerah. Pas Iya. turun tuh Pas kabut. turun langsung kabut. Nah lu nyampe pos 3 tuh, nyampe lu ke tenda lagi tuh jam berapa kira-kira? 2. Jam 2. Itu pas turun belum nemuin hal ganjil juga. Belum nemuin sih. Nah di situ lu nemuin hal-hal ganjil lagi pas di mana tuh? Jadi kan dari pos 3 ke pos 2 itu sempat hujan. Aku neduh di pos 2. Jadi kayak ada Saung. ada pos gitu tadi. Iya, kayak ada saung gitu dah. Ya, gue neduh di situ lumayan lama. Itu pas turun kan? Iya. Orang udah pada turun di situ. Gue sampai jam 4 ya gitu tadi. Jam 4 lewat, jam 4 setengah 5 sampai setengah 5. Setengah 5 sore tuh di pos itu. Pos 2. Karena hujan juga. Gara-gara hujan. Iya, hujan. Terus hujan salah. Gue di situ kan. Kira hujannya nggak berhenti juga, gue mutusin buat turun tuh sama anak-anak. Tetap maksain. Ya hujan, coba Jas hujan. turun. Pas di pos 2 menuju pos 1 kan jalan udah licin banget tuh emang tanah begitu kan. Itu masih deres. Masih Masih hujan, masih. masih deras. sampai pos 1 juga masih hujan. Tuh ketemu sama pendaki yang mau naik apa yang mau turun? Ada yang nggak mau naik tuh? juga ada. Oh, ketemu, Ada yang naik. ketemu. Nah, awal mulanya begini nih. Di pos 2 perjalanan ke pos 1 ada pendaki mau naik. Naik, Iya. pendaki mau naik. Namanya kan Tegar Sapa ya. Teguran sama dia, gue kan bukan Wajar dah itu mah kalau orang-orang pendaki mah. Gue tegor nih, naik. Iya, jadi nyelutuk. Mm-mm. Naik jam segini, belum tahu aja dia. Oh lu ngomong kayak gitu ya? Iya. Iya. Ya karena gue masih baru, gue gak tahu. Masih perdana sih, cuma wajar juga. Jadi kan lu tegur sapa tuh sama pendaki yang mau naik. Nah pas dianya udah lewat, gue nyeletuk di naik jam segini, belum tahu aja dia. Lu ngomong Licin kan, kayak kan gitu. karena jalan licin pikiran Itu gue. masih hujan juga tuh. Si hujan, jalan licin dia berani banget naik, iya mau naik. Segitu masih jauh perjalanan. Masih jauh. Dua. Nah dari situ baru tuh ada hal-hal ganjilnya. Apa gimana? Nah itu hal-hal ganjilnya kayak apa tuh Cem? Coba lu boleh jelasin. Awal mulanya si Katop duluan tuh dia dengar suara gamelan. Cuma dia doang tuh yang dengar, Dia dia doang cerita dengar. itu di base camp. Tuh, Suara gamelan. iya di perjalanan pos 2 Itu perkiraan jam berapa tuh pas dia denger suara gamelan? jam 5-an. Jam 5-an. Berarti menjelang maghrib lah ya? Iya, jam 5. Menjelang maghrib ya? Iya, pengen menjelang. Udah gelap lah kan, mendung juga. Oh mendung. Oh iya, Iya, hujan mendung kan hujan. awet ya, nggak berhenti. Oh berarti berawalan dari Katop tuh dia dengar suara gamelan. Mungkin dari Yudi juga kali tadi tuh sempat ngeletuk kali ya, apa gimana ya? Gue udah tahu juga lah. Itu kalau emang kurang sopan gitu ya kan. Nah, kita kan harus menghormatin satu sama lain, itu nggak boleh ngeremehin juga. Kan trek kan licin nih. Iya. Trek licin. Di situ kan udah mulai jatuh-jatuhan. Jadi itu urutannya kan sekarang beda nih.
Fahmi paling depan, Fahmi paling depan, Yudi gua. Yudi kedua, gua, lu tiga, Atop sama Jaden, Jaden paling sama belakang. Jaden. Ya. Nah itu tadi lu bilang jatuh-jatuhan, maksudnya emang pada licin, mereka jatuh. licin. Nah, pada pleset itu gitu. Fahmi kakinya tuh sakit. Mungkin gara-gara jatuh-jatuhan mulu kan pleset mulu tuh kan mereka licin. Dok seleos itu. Fahmi kaki seleo, nah pas Fahmi kaki seleo itu lu mutusin tetep turun apa berhenti sejenak tuh? Nyampe pos 1 tuh, dia kan anak-anak target nyampe di pos 1 dulu dah yang Yang penting. penting nyampe Ya, pos 1 dulu. Kami juga udah ngomong nih gimana bisa nggak? Bisa nyampe pos 1 dulu yang penting nggak dulu. Itu dia pas apa dah kakinya keseleo lagi di pos 2. Enggak Perjalanan. Perjalanan pos 1. Iya, jalan Oh. pos 1. Tuh dan nih akhirnya kan ya tukeran tas gue sama dia, tas gue kosong, gue bawa efek doang kosong, tukeran nih gue yang bawa sampah gini-gini ya. Waktu dia, lu mau istirahat dulu apa gimana, lanjut aja ntar ketemu malam katanya. Ya udah lah, lanjut kan posisi Turun posisi. karena Pami kan jalannya lama, nah posisinya kayak gitu, jadi gue yang duluan, Lu yang duluan. gua Yudi Baru gua Fahmi tengah-tengah. atau Jaden tetep. Berarti emang dari awal Jaden jadi sweeper ya di Iya, belakang iya. dari awal. Terus mendaki santai dia. Dia pendaki santuy. Belakang mulu. Nah itu belum nemuin hal-hal ganjil juga tuh di situ. Pas perjalanan mau ke Menuju base camp. itu dari pos 1 menuju base camp udah mulai. Itu kalau boleh tahu jam berapa itu? Udah gelap sih itu mah. Itu udah gelap. Habis maghrib lah. Habis maghrib ya udah gelap, udah mana habis hujan kan? Itu Iya. posisi masih hujan, Udah reda. Agak redahan tuh cuma gerimis-gerimis manja. masih kayak apa sih namanya habis hujan mungkin ya dari pohon Oh kali. iya rintik-rintik dari pohon. Ya. Nah itu hal apa tuh yang lu rasain di situ? Kan gua kan nyalain headlamp ya. Nyalain headlamp. pada tuh. Gue tuh nunduk ke bawah, gue ngikut ngeliatin ada melati, Ada melati di situ. melati. Bunganya itu dia di jalur. Gue pikir kan, gue ngeliat kanan kiri. Gue bilang tapi baunya kayak gini banget. Itu tuh nggak sedikit, jadi itu ngikutin jalur. Bener banyak gitu. Iya ngikutin jalur. Selama dari pos 1 menuju ke base camp. Nah itu kalau Tapi bunga melati itu emang ada pohonnya apa gimana? Lu ngeliat bunga melati? gue ngeliatin apa gue nggak tahu apa gimana. Tapi kan nggak ada pohonnya nih. Cuma dia bener-bener kayak Banyak. nebar gitu nggak sih kayak di Oh, kayak ada yang taburin nebar aja gitu ya? nebar ngikutin jalur. Nah itu yang lihat bunga melati itu lu doang apa Gua semuanya? sama Yudi doang. Gua Oh, lu ya paling berdua depan doang, dia. iya. Iya. Nah itu Katok, Fahmi sama Jaden kagak ngeliat. Di situ gue nggak mau ngomong dulu. Nggak mau Belum ngomong usah dulu. tahu. Diem. Dia. Cuma kan ada begini-beginian gue bilang ya kan. Udah yang penting turun dulu kan, gue juga Fahmi, gue udah ngertiin banget tuh kakinya udah sakit. Gue jalan aja jalan. Fahmi jalannya juga lama banget. Gue ngertiin kondisinya kan gara-gara sakit. Jadi juga kepleset mulu soalnya headlampnya apa? Redup, headlampnya. Headlamp lu redup di situ. Kayak baterainya lu kayak- pleset terus. Iya. Gelap kan gelap. Di situ kaki lu sempet keseleo juga kayak Fahmi apa enggak? Enggak, di situ sih enggak keseleo sih alhamdulillahnya. Alhamdulillah Enggak nggak keseleo. keseleo. Cuma jatuh-jatuhan doang. Nah dari lu ngeliat bunga melati itu, terus lu nemuin lagi nggak tuh hal-hal ganjil tuh? Pas dia jatuh. Pas Yudi jatuh. Pas Dia, gua lu minta senterin ke gue ya? Iya. Coba senterin kan gue paling depan. Iya. Coba senterin. Yudi kedua. Iya gua kedua. Gua muter balik dong. Muter balik nih, gue liatin tuh dia. Headlamp gue ngapa yuk? Dia masih duduk begini nih, masih duduk begini. Masih dalam posisi jatuh Iya, lah ya. jatuh. Dia gitu, Sakitan. aduh. Ngeluh dia kayak elah gini man, headlamp gue nih kagak jelas banget ngomel. Kalau udah ngomel-ngomel Iya, udah. gue bilang udah santai gue bilang. Gue kan jadi kan pandangan gue kan ke belakang lurus terus mau ke Jaden. Iya, kalau di belakang. Ya, Jaden itu tuh jadi posisinya tuh gue udah ngeliat si Yudi kan, Yudi depan gue, Mm-hmm. Atop Fahmi ada di belakangan, Atop agak jauh nih, Jaden di ujung kan tuh jadinya. Oh jadi inian ya, maksud lu nggak terlalu dempetan banget gitu, Iya, ada iya, berjarak iya. ya? Takut kepleset kan kalau Iya. dempet-dempet. Gue ngeliat tuh di belakang Jaden tuh ada
sekitar 4 headlamp lagi. Di belakang Jaden. Iya, belakang Jaden. Kayak mungkin kayak sosok mendaki lah ya, ada Iya, headlamp lagi. Ada gitu. senter lagi belakang Jaden. Nah itu posisinya tuh yang lu lihat headlamp di belakang Jaden itu dia posisi mau turun apa? Mau naik? turun, Mau di turun belakang Jaden di belakang persis. Jaden Iya. persis. Headlampnya soalnya ke arah gua. Arah lu. Gua nanya sama dia nih. Yud, itu di belakang Jaden. Gua kan mikirnya nggak mikirin ke sana ya. Soalnya Iya. gua mikirnya kan, wah ada temennya ya kan, lumayan nih buat Kameramen Iya, buat kameramen. Ada ketemu malam. Gua nanya sama dia, di belakang ada yang turun lagi. Nah, gitu. Dia jawab apa? Jawab nggak tahu di situ gua. Bilang, Dia jawab nggak tahu. bener gua juga ngeliat, cuman Oh, nggak banyak, gua ngeliatnya kayak dua orang doang. di Iya, belakang Jaden. tapi lu ngeliat juga ada Karena kondisinya ini udah headlamp lah ya di belakang Jaden. Kondisinya udah males banget kali dia, udah Iya, males udah nyautin. jatuh ya kan, udah jatuh juga. Udah gitu, ya udah dah gue bilang ada apa enggak? Bodo amat, gue udah bodo amat tuh. Yang penting gue sampai base camp aja dulu nih. Penting sampai base camp dulu. Iya. Itu posisi jam berapa tuh Cem? Lu maksud pas Yudi jatuh tuh yang lu ngeliat udah Jam ini tujuan headlamp. kan? Iya jam 7-an. Sekitar jam 7-an. Isa lah ya kalau enggak ya? Sebelum sih, Sebelum sebelum Isa. Isa. Sebelum Isa. Nah itu pas Yudi habis jatuh itu langsung tetap turun apa ngaso dulu apa gimana tuh? Nungguin Pahmi dulu sih situ ya. Nungguin Pahmi. Oh Pami masih di belakang, masih perjalanan ke lu. Iya, perjalanan. Terus saya tuh kan namanya gelap nih, gue paling depan, mata gue tuh kalau malam kurang agak jelas gitu. Begitu di hutan. Itu kayak ada jalanan bercabang begini kan, kalau misalnya di pinggir jalan jalur itu ada yang kayak oren-oren tuh. Cuma gue nggak ngeliat itu. Lu nggak ngeliat. Kayak ada tiang oren gitu. Gue nggak ngeliat. Atau kan yang bawa petanya tuh kayak gini. Oh, ini kanan apa kiri? Gue tanya gitu. Taruh lu Cem, gue nyari petanya dulu. Kata dia gitu. Oh yaudah toh. Kan gue teriak gitu agak jauh soalnya. Gue ngeliat di kiri kayak ada orang. Nah, ya gue kagak yakin di situ ada jalur. Gue kagak mau teriak-teriakan. Kalau misalnya ada gue teriak begitu kan, kiri bang. Biasanya kan ada nyautin gitu iya, ya Iya, kan. ada yang nyautin pasti. Ini kok kagak nyautin nih, tumben banget. Kayak ada orang. Kayak ada orang itu, masa lu lihat di pinggir jalur Iya, di jalur. rame itu. Masa orang Kagak, yang lu lihat satu orang dia Oh, kayak satu ada orang. set orang gitu doang. kayak lagi berdiri aja gitu ya. Iya. Nah gua lihat nih kayak ada orang, cuma gua males banget nyamperin ya kan. Gua nungguin katop aja, gua bilang. Itu kanan, itu ke kiri ya akhirnya kanan. Ke kanan. Kanan tuh pas di jalur itu Iya, yang cabang lu ke kanan. Itu di kiri tuh kayak ada orang gitu. Tapi gua males banget nyamperinnya. Terus juga lu juga males juga ngebahasnya ya. Dia itu diri tapi diem aja. Tapi ngeliatnya kalau lu apa ngebelakangin lu tuh? Nyamping. Jadi kan gua kan Oh, madep kan. nyamping. Jadi nyamping Iya, iya, gini. nyamping. Nyamping gini. Mhm. Ya kan. Cuma itu kan namanya gua mata gua agak Kurang awas lah ya. gitu, tapi kok kayak gak bawa keril ini ya kan. Udah, gua mungkin capek kali apa gimana ya kan. Tuh, gua diem aja ya. Nah, gak lama kan Gatot nyampe nih. Katanya hilang Cem, cuma ke kanan kayaknya dah kata dia gitu. Katanya hilang, tapi Ke kanan main kayaknya feeling kita di situ. coba aja kali ya. Feeling. Gua ke kanan tuh. Alhamdulillahnya benar ketemu tiang-tiang itu oren lagi. Yang tiang oren lagi Gua tuh. bilang, Alhamdulillah. ini ngapain tuh bocah di kiri, dalam hati gue gitu. Oh lu belum nyeritain di situ. Gue belum nyeritain. Belum nyeritain. Yang melatih juga gue belum ceritain. Ceritain. Udah kan, set. Gak lama dia nih kepleset lagi. Pas belok kanan itu nggak lama lu kepleset Iya, ya. gua kepleset lagi. Ya dia ngomong gimana dah tuh, yang nanya ke gue itu, Nyeletuk. yang rumah warga. Oh. Kan jadi kan ada persimpangan gitu tuh. Iya. Gua jatuh, pas gua liat itu kayak rumah. Pas dia Gimana? iya ke pemukiman, pas dia tegesin, bukan itu peralon kata macam gitu. Masih di hutan. Masih di hutan. Masih di hutan. Maksudnya buat ke base camp juga masih lumayan lah ya. Lumayan. Buat jalur ke base camp masih lumayan. Nah di situ lu ngeliat di Kayak pinggir jalur kayak ngeliat perumahan warga. kayak pemukiman. Pas dia tegesin tuh gue liat lagi, oh iya paralon, kira rumah. Iya.
Tapi lu bener-bener jelas banget itu ngeliat rumah atau lu? Iya kayak pemukiman itu rumah. Cuman nggak ada orangnya. Di rumah doang. Aku bilang sama dia. Tapi lu di situ ngeliat, Cem? Kagak Enggak. Gua tegasin dulu ya orang inian. Paralon. Paralon doang, terus masih hutan juga. Semangat sih, semangat tuh. Itu posisi udah jam berapa tuh? Tuh Di situ. Jam 7 lewat ya. jam 7 lewat. Setengah 8-an mungkin ya. Itu udah gelap banget itu mah. Tapi posisi udah nggak hujan kan di situ. Udah nggak hujan, cuman Tapi kan trek masih basah. masih basah ya. Ya masih licin. Pas sampai mau deket-deket base camp tuh dia udah ngomong mulu, kaki gue sakit. Aduh yuk, gue bilang dikit lagi nyampe. Udah kelihatan tuh, akhirnya ketemu juga tuh jalanan. Jalanan mau ke base camp lah ya. Iya, Udah mau ke bukan base camp. trek. Ini Bukan tanah lagi bukan ya, tanah udah lagi. peluran gitu lah. Nah dari situ udah alhamdulillah udah aman tuh dari situ. Pas sampai camp, aduh tuh gue suruh mandi dah, lu mandi pada mandi bersih dah. Dari base Gue camp dingin pada banget mandi ya tuh. pada gitu, gue mandi aja tuh. Baru pada cerita-cerita. Pas di base camp baru pada Base camp, ceritain ya, semua tuh. Jadi tuh pas di base camp tuh kan emang sharing kan tuh masalah-masalah kayak gitu dah biasa. Itu pas gua ngeliat ada pendaki 4 orang itu tuh yang headline 4 orang tuh Iya. di belakang itu, belakangnya Jaden. Atau Jaden nggak ada kagak ada orang. Jadi gitu. Oh di situ Jaden Kagak ada orang mah ngejelasin kalau di situ emang bener-bener nggak ada orang. Ya gue ngomong, Den, tadi belakang gua ada 4 orang berarti ada headline 4 orang. Kemana tuh orangnya? Gue tanya gitu. Gue kan cuek aja namanya turun aja. Iya. Cuma emang dia kagak ngejar. Iya. Itu pendaki. Padahal dia emang posisi turun kan. Iya. Pas gue ngeliat ke Katok tuh yang di persimpangan kan gue kan ngeliat ke belakang juga. Itu nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Di situ nggak ada headline. Gue nanya lagi ke Jaden, tadi belakang gua ada 4 headline. Orangnya pada kemana? Gue tanya gitu. Belakang gua kagak ada orang lagi mas. Jaden. Iya. Tadi kau gue ngobrol tuh di pos 2 sama pendaki dari Magelang. Dia tuh juga mau turun, cuma nanti-nantian. Oh lu sempet ketemu tuh tapi Iya di di kata pos Jaden 2. gitu. Oh, berarti itu gimana gua? Berarti itu tadi kita doang yang turun. Iya, kita doang yang turun mas. Nah, ya udah deh. Emang kenapa mas? Gue ngeliat sih di belakang lu ada 4 orang. Sumpah mas, kata dia gitu. Itu pas yang kata Yudi jatuh, dia tahu Yudi jatuh. dia tahu dia jatuh. Yudi jatuh tuh gue mau ngelangkah aja berat banget, katanya kayak ada yang narik kaki gue. Oh tuh Jaden tuh Iya. pas posisi Yudi jatuh dia kayak berat banget tuh. Iya. Beda dari sebelumnya. Berat banget, carrier gue juga aduh berat banget mas di situ, kata dia gitu. Lu mandi dah Den, dulu itu mandi aja Den, dulu bersih-bersih. Kira udah mandi bersih-bersih. Udah, gitu aja sih. Dari situ ada hal-hal lagi tuh yang lain rasain gitu kayak apa Fahmi atau Katok gitu. Kalau Fahmi cuma kaki aja sih dia, kaki Kakinya aja. iya kesleo. Kalau paham. Cuman kalau yang itu gua masih bingung juga sama yang Melati itu. Nah, yang lain iya. Yang melatih tuh nanya tuh gua nanya tuh. Nanya. anak-anak, nanya ke anak-anak. Iya, anak-anak. Lu udah mati nggak di deket-deket ini pos 1 kan gitu tanya. Nggak ada, tuh nggak ada melati. Gue doang yang ngeliat temen dia jadi. Oh jadi Katok, Jaden, Fahmi kagak Gua ngeliat nyoba- itu. iya, gua nggak nyoba- ada yang lihat. Gue juga nyoba ngeyakinin ada Den tadi melatih jalur maksud nggak ngeliat. Orang Solo banyak banget ya. Banyak. Mas lu tau sendiri kalau turun gue namanya trek licin kan gue pasti ngeliat ke bawah mulu mas, kata dia gitu. Itu kagak ada. Kata Jaden Iya, bener-bener nggak ada. Kagak ada. Kagak ada melati. Kami juga ditanyain, Nggak kagak gue ngeliat melati atau juga enggak gue ngeliat. Dia gitu. Lu bertiga nggak ngeliat ya. Oh, nggak ada yang- berarti lu doang berdua yang Iya. lihat. Kalau kayak Katok denger suara gamelan tuh Itu dia yang lain. Dia cerita. Dia cerita pas di base camp, situ. iya. Nah kalau itu gue nggak dengar tuh. Iya, gua juga nggak dengar kalau suara gamelan. gamelan. Nah itu cerita dari Katok gimana tuh ceritanya kronologis dari dia? Dia itu agak pas sore-sorean dia tuh pertama kali tuh dia kayak lu pakai ngeremehin orang katanya gitu. Mau pas dia habis nyetu. Iya, Iya, lu gitu. dicolong lu gitu pakai ngeremehin orang kata dia pas di base camp. Nah, Kenapa tuh? Terus langsung didengarin suara gamelan gua kata dia gitu. oh pas Yudi habis nyetu kayak gitu langsung ada suara gamelan tuh. Iya. Cuman Katok doang yang dengar. Katok doang denger. Katok doang yang dengar. Di situ juga kata Katok tuh abis begitu tuh Jaden kayak
Kerela tuh ditarik terus langsung dilepas gitu kan ya. Kan turun. Dia tuh guling-guling ya? Iya. Jatuh. Udah jatuh berdua tuh guling-guling. Siapa itu yang guling-guling? Jaden sama Jaden sendiri. oh Jaden Pertama sendiri. Jaden sendiri. Iya, terusnya Kato bilang gini, gue inget banget. Ya, diketawain namanya temen ya kan, Iya, ngeledekin. Atau gitu tadi gue rekam tuh, gue tiktokin. Iya, kata-kata gitu. Bisa-bisanya Dia lu. ngomong gitu. Itu pas Jaden jatuh digituin sama Kato. Iya. Nggak lama dia. Nggak lama Kato jatuh. Karma istri. Iya. Diazab Iya. gitu. Bisa-bisanya dia ngomong gitu. Aduh, kalau guling-guling Guling-guling juga. Guling-guling deh. Nah di situ yang lihat kayak Rila Jaden kayak ditarik terus diinin lagi tuh siapa tuh yang Itu lihat? berasanya Jaden. Oh berasa Jaden, Iya, Jaden yang cerita berasa. kayak gitu. Soalnya dia emang paling belakang sih dia. Ya. Depan belakang. Padahal memang di belakang emang gak ada siapa-siapa. Iya. Dari hal-hal itu nih, Yud, maksudnya ada lagi nggak Udah sih. kisah-kisah horor itu yang lu rasain? Udah sih itu Pas aja. udah sampai Itu base aja sih ya? aman Sampai udah base camp nggak udah lagi. aman tuh. Iya sampai balik juga udah. Pas sampai balik udah aman juga tuh. Udah alhamdulillah aman. Nah, kira-kira dari sini nih pelajaran apa ini yang lu dapet Yud, dari pendakian lu ini? Ya mungkin Sekalian lu kasih juga pesan-pesan buat temen-temen yang di luar sana gitu. Mungkin salah satu termasuk pendaki juga, kira-kira boleh lu kasih pesan-pesan. ya mungkin menurut gua sih apa ya, saling menghormatin satu sama lain aja pendaki. Kalau gua ya kan jangan asal main celtuk-celtukan aja, soalnya hutan juga hidup gitu, bisa dengar apa yang kita omongin. Iya, Mungkin Lu juga kasarannya apa yang lu cetukin langsung Langsung dibalas terjadi, di situ juga, iya. langsung terjadi ya. Iya. Langsung dijabah Ya doanya. termasuk lu juga Yud. Ya karena gue pertama kali gue kagak tahu ya Iya kan. sih benar, baru perdana. biasa di sini mah Ngeliatnya, celtak-celtak ya mungkin aja. biasa nongkrong ngetak-ngetak. Iya. Ya, makanya Di sono disamain anjir. di kampung orang lebih jaga etika, apalagi di hutan ya kan. Berarti Dari gue itu aja, mungkin dari Yudi ya. dari lu Yud ada masukan lagi buat teman-teman kita yang di luar sana? Gua sih Termasuk buat pendaki-pendaki yang lain. cukup sih kalau gue. Kan di situ juga ada makam juga kan ya, ada Merbabu ya? Iya ada mak. Makam. Oh ada makam Ada juga. makam Merbabu. Jadi Sebelum sebelum pos 1. sebelum pos 1. Iya. Berarti dari situ lu dari di base camp terus lu pulang tuh udah aman ya semua. Aman. Nggak ada kejadian-kejadian horor lagi ya. Ya cukup aja segitu cerita dari teman kita nih, dari Bacem sama Yudi di kisah mistisnya di pendakian Gunung Merbabu. Buat teman-teman semua jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe juga yang baru nonton, dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar yang lain pada nge-subscribe channel Repupa Project. Subscribe. Biar anak-anak Repupa Project makin semangat lagi bikin videonya. Klik 1 kali, jangan 2 kali. Emang kalau ngeklik 2 kali ngapa tuh? Unsur. Oh iya. Satu kali aja. Satu canda doang ya. Iya. Iseng doang, iseng ngeprank ini anaknya Repupa Project. Ngeprank doang. Ya udah di sini gua ngucapin terima kasih nih buat lu, Sama-sama, sama Yudi Iya. yang udah ngeluangin waktunya nih Amin. buat menceritakan kisah horornya di channel Repupa Project. Ya untuk malam hari ini kami tutup buat video kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi